Saat saya menyebutkan akhir zaman, maka kata Rasulullah, zaman itu hanya 5 sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu hanya 5. Yang pertama, zaman Nabi memimpin umat Islam. Yang kedua, zaman para khulafaur rasyidin memimpin umat Islam. Yang ketiga, zaman para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang memimpin umat Islam. Yang keempat, zaman di mana Islam sedang tidak memimpin di mana-mana di muka bumi ini. Ini dia. Zaman keempat, Nabi menyebutkan zaman kediktatoran. Dan yang kelima, zaman akan tegak kembali pemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Dan inilah penutup. Ini adalah finish. Ini adalah akhir dari zaman umat Islam. Jadi zaman umat Islam ini hanya ada 5. Zaman pertama, Nabi yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi meninggal, dilanjutkan zaman khilafah 30 tahun. Berakhir, dilanjutkan dengan masa khilafah dengan sistem kerajaan. Khilafah dengan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Zaman yang ketiga ini telah selesai, telah juga berakhir, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 di Turki ya. Runtuhnya khilafah Islamiyah berakhir, sudah zaman ketiga. Kita sekarang berada di zaman keempat, dan ini udah sampai di ujung Pak, di ujung. Kita mau menuju ke zaman keempat, ke zaman kelima. Zaman kelima, Islam akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan pada zaman inilah dunia kembali tenang setenang-tenangnya. Zaman pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Dan zaman kelima, 100% nanti dunia akan dipimpin lagi oleh Islam. Di masa ini, kata Rasulullah, di zaman ini hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada satupun bencana alam terjadi. Sementara di penghujung fase keempat atau zaman keempat, semua bencana terjadi. Kemarau, kebakaran, gunung meletus, meledaknya, terjadinya gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, kehancuran ekonomi global, pembantaian, pembunuhan dan sebagainya. Segala macam bencana terjadi di sini. Makin ke ujung di fase keempat makin hebat. Tapi di fase kelima semuanya sudah tidak ada bencana apapun. Tidak ada bencana alam. Jangankan gunung meletus, jangankan tsunami, banjir pun gak ada. Tetapi kata Rasulullah, air-air sungai di negeri Arab kembali mengalir dengan penuh. Gurun Sahara yang luas akan menjadi berumput hijau. Pada masa ini tidak ada satupun orang miskin di dunia. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Pada zaman ini berkah adanya khilafah Islamiyah, tidak ada orang yang mau menjadi penjahat. Seluruhnya sudah betul-betul makmur dan subur. Saudara-saudara hamba-hamba Allah kami muliakan, tidak ada perang pada masa fase kelima ini. Tidak ada perang. Jangankan 2 negara perang, 2 kampung perang, 2 orang manusia saja kata Rasulullah pada masa ini tidak ada yang berkelahi. Seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji tanpa rombongan, tanpa muhram, jalan kaki seorang diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dia aman pergi melaksanakan ibadah haji dan aman pulang. Benar-benar masa aman ini. Dan masa aman ini Allah sebutkan juga masa kepemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Ini pasti terjadi. Di hadis yang sahih ini, inilah urutan penutup daripada umur umat Islam. Setelah ini saya buat, perhatikan Bapak Ibu, garis seperti ini. Ini adalah umat Islam menyaksikan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Ternyata tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin lembut yang sejuk lagi berbau wangi kasturi akan bertiup dari negeri Yaman.
Dan angin ini ternyata bukan angin biasa. Angin ini membawa pesan khusus, yaitu pesan kematian. Dengan cepat angin ini membungkus seluruh dunia. Siapapun orang yang kenal dengan Allah dari umat Nabi Muhammad, dia ada iman kepada Allah, angin ini ketika mengenai tubuh orang itu, terhirup olehnya angin yang lembut, sejuk, berbau wangi kasturi ini, maka saat itu, di tempat itu, langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh muka bumi, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. 1 atau 2 generasi setelah itu, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kabar baiknya, kita semua tidak akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Karena kita Allah wafatkan dulu di tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat itu ada 10 kata Rasul. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada terjadinya di penghujung fase keempat, fase kita. Kemudian tanda besar kiamat yang kelima, keenam terjadinya di fase kelima, dan yang ke-7 ya langsung habis kita seluruh umat Islam.